Ya, oke. Selamat pagi, Deno. Pagi ya. Oke. Ya, nilai sudah semua dikasih tahu. Nanti yang masih belum lengkap dilengkapi lagi ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke pembelajaran kita ya. Untuk minggu depan kita mau ulangan yang bab 2 ya. Ulangan bab 2 yang lalu punya ulangan pertama kan sudah tentang hukum kolom. Nah, berikutnya kita akan ulangan tentang kuat medan listrik. E ya, E. Ada yang ingat rumusnya E itu apa? Kalau F itu kan K Q1 Q2 per R kuadrat. Kalau E apa? K Q per R pangkat 2 ya. Sekarang kembali ke kita punya channel di mana? Living Smart Open Teja. Semangat. Oke ya. Ingat, kuat medan listrik. Rumusnya apa tadi? K Q dibagi R kuadrat. K itu apa? Tetapan. Nilainya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q itu apa? Q apa Q? Muatan. Satuannya apa? Kolom. Oke. Kalau R itu apa? Jarak. Oke. Jarak. Satuannya apa? Meter. Ya. Ini misalnya ada muatan nih ya. Muatan Q1, kemudian ini muatan Q2. Anggap Q1 bermuatan positif, Q2 bermuatan negatif. Lalu ada 3 buah titik. Manfaatin dong. Nah, oke, recording in progress ya. Oke ya, kita kembali nih lagi. Mana hilang ya yang tadi ya? Nah, bisa hilang. Oke ya. Kita balik lagi. Tadi ada berapa muatan? Ada 2 ya. Lalu ini gini. Di sini bermuatan apa tadi? Positif, ini negatif. Kita sebut ini Q1, lalu ini kita sebut Q2, lalu ada titik di sini, ada titik di sini, lalu ada titik lagi di sini. Sebut ini titik P, titik T, lalu ini titik S. Ya. Nah, sekarang terhadap muatan pertama, arah kuat medan kalau dia bermuatan positif itu meninggalkan muatan atau menuju ke muatan? Meninggalkan. Dari muatan ini sampai di titik P meninggalkan, berarti arahnya ke kanan atau ke kiri? Kemana? Ke kiri, meninggalkan. Sampai di sini? Ini kan keluar. Kemana? Kanan. Terus ini? Terhadap Q1? Kanan. Oke. Jadi yang ini adalah E1, E1, E1. Kemudian untuk yang E2, negatif itu berarti menuju ke muatan. Maka dari titik itu menuju ke muatan 2, ke kanan atau ke kiri? Kanan. Lalu yang di sini kanan atau kiri? Kanan. Yang ini kanan atau kiri? Kiri. Oke. Jadi yang di sini adalah E2, ini E2, ini E2. Nah, di P itu ada 2 E, yang satu kanan, yang satu kiri. Maka yang ke kanan itu positif negatif? Sumbu X ke kanan positif negatif? Positif. Kiri? Negatif. Jadi ini positif negatif, berarti E2 dikurangi dengan E1. Lalu di titik T, 22 ke kanan, berarti tambah E1 tambah E2 di titik S. E1 dikurangi dengan E2. Oke, misalnya nih ya kita kasih angka Q1-nya sama dengan 5 mikrokolom, Q2-nya sama dengan min 4 mikrokolom. Lalu jaraknya Ibu bikin sama Mila semua. Yang ini 5, 5 ya. Kemudian ini juga 5, ini juga 5 gitu ya. Supaya sama-sama 5 cm, 5 cm jadi gampang. 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm ya. Kamu ingat ini. Untuk R1, berarti di P R1-nya sama dengan 5. Kalau R2-nya berarti
15 ya, jangan lupa itu ya. Bisa ya dikerjakan nanti ya. Oke, sekarang lagi soal berikutnya ya. Di soal berikutnya masih tetap seperti ini. Misalnya saja di sini bermuatan positif, ini bermuatan positif. Kemudian ini terpisah pada jarak tertentu. Sebutlah ini adalah Q1, muatannya sama dengan 4 mikrokolom. Q2-nya sama dengan 9 mikrokolom. Ya. 3 tambah 2 berapa? 5 ya. Oke, maka ini 60 cm saja. Nah, lalu ada titik di sini, yaitu titiknya adalah titik P. Nah, kita lihat arahnya dulu. Arah daripada kuat medannya. E1 di titik P arahnya kemana? Kanan atau kiri? Kanan. Ini E1. Lalu E2. Kanan atau kiri? Kiri. Ya kan keluar ya. Keluar dari ini ya. Ini ke kiri. E2. Ini ya. Yang ini adalah E berapa? E1 ya. Nah sekarang. Mungkin enggak E di titik P itu sama dengan 0? Mungkin ya, oke, mungkin. Anggaplah sekarang jarak antara titik P dengan muatan pertama ini sama dengan X. Ya, dengan catatan E di titik P sama dengan 0. Yang dicari X-nya sama dengan berapa? Ya. Nah, lalu satu soal lagi. Satu soal lagi, sekarang yang ini. Ya, ini jaraknya adalah 16 cm, ini 12 cm. Lalu di sini ada muatan, ini ada muatan, ada muatan, ada muatan. Kemudian yang perlu kalian cari itu adalah E di pusat diagonal. Ya, E di pusat diagonal. Jadi di sini Q1-nya sama dengan 2 mikrokolom, Q2 sama dengan minus 4 mikrokolom, Q3 sama dengan min 2 mikrokolom, lalu Q4 sama dengan 4 mikrokolom. Titik P-nya ada di sini. Jadi E di P sama dengan berapa ya? Berarti kalau begitu untuk yang di sini nanti adalah positif, ini negatif, di sini negatif, lalu ini positif ya. Arah E1-nya dulu kemana? Ini ya, E1. Lalu E2 mana? Sini ya. E3. E3 kemana E3? Hah? Menuju ke Q3 ya. Oke. Ini E3. Lalu E4 kemana? Menuju ke Q2 karena meninggalkan ya. Oke. Jadi nanti kamu misalkan di sini adalah theta. Jadi yang ke sana itu adalah EX atau EY boleh. Ini berarti EX atau EY. Ini kan tadi E1, E3, E2, E4 ya. Jadi nanti EX-nya berarti sama dengan E1 ditambah dengan E3. Lalu EY-nya berarti sama dengan E2 ditambah dengan E4. Kemudian nanti kamu cari E di titik P berarti menggunakan apa? Akar dari EX kuadrat tambah EY kuadrat ditambah dengan 2EX EY dikalikan dengan cos theta. Jadi kamu harus tahu sudutnya di sini apa? Theta. Ya, tetanya berapa? Nah, untuk mempermudah itu, untuk tetanya, nanti kamu bisa bikin pertolongan tuh. Ya, bikin pertolongan, misalnya kamu bikin begini. Nah, seperti ini. Jaraknya ini ke sini berapa? 8 kan? Ini berarti 6 kan? Berarti ini berapa? 10 kan? Nah, sekarang anggaplah di sini adalah alfa. Berarti cos alfa berapa? Cos alfa berapa? 8 per 10. Sin alfa berapa? 6 per 10. Nanti hubungannya theta dengan alfa itu sama dengan apa? Seperti itu ya. Ini kan sama dengan alfa. Jadi di sini berapa? Tetanya sama dengan berapa? Ini kan berseberangan nih. Ya, berseberangan. Ini kalau kamu mau buat begini lagi nih. Nah, berseberangan kan?
Ini kan berseberangan. Ini kan juga alfa. Ini juga pasti alfa. Berarti theta sama dengan apa? 2 alfa. Nah, kalau cos 2 alfa, itu kan sama saja dengan cos alfa ditambah dengan alfa kan? Nah, ini rumusnya sama dengan apa? Menggunakan identitas trigonometri. Ya, oke? Iya, silahkan dikerjakan ya. Dilatih itu untuk minggu depan. Oke. Sebentar.